Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali kita di dalam persekutuan doa ini. Kita akan mulai kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama mendengarkan dan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Ku tahu yang Tuhan
Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu memimpin, memelihara, melindungi, dan memberkati hidup kita. Sesungguhnya di dalam dunia ini kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan senantiasa bersama-sama kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri takhta yang mulia Tuhan kami yang ada di dalam sorga, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami pada saat ini rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin, menuntun setiap kami, baik hamba-Mu yang membacakan, yang merenungkannya, maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh disapa oleh suara Tuhan sendiri. Tuhan boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu Bapak sekalian, saya akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal yang pertama pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kemarin tidak ada. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan di dalam kebaktian doa kita pada bulan yang lalu. Saya mendoakan Ibu Dr. Gigi Lani yang 1-2 hari sebelumnya saya mendapat kabar dari beliau bahwa menderita ada batu di saluran air liurnya. Nah, oleh karena itu dia mengatakan bahwa beberapa hari ke depan, tanggal 4 September, sudah dijadwalkan untuk operasi di Tangerang. Saudara-saudara, pada hari itu kita berdoa bersama-sama. Dan saya pada waktu mendoakan itu, saya merasa tergerak. Saya katakan, Tuhan, jikalau boleh Engkau menyembuhkan Ibu Lani dengan ajaib, dengan mujizat, dengan kuasa-Mu. Tetapi jikalau memang harus melalui operasi,
Kiranya Tuhan campur tangan di dalam segalanya. Boleh berjalan lancar dan hamba mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara, setelah kita selesai kebaktian doa online kita, kira-kira selesai pada pukul 8. Maka kemudian kira-kira pukul 8.30 atau 9 malam, saya mendapatkan WA dari Ibu Dr. Gigi Lani. Beliau mengatakan, luar biasa, Tuhan mendengarkan doa kita. Ketika Bapak Pendeta mendoakan saya, dan saya mengucap syukur di dalam hati saya, di dalam doa saya merasa di dalam mulut saya ada keluar batu di dalam mulut saya. Lalu beliau mengatakan, saya akan memeriksakan batu itu ke dokter dan mudah-mudahan tidak perlu dioperasi lagi. Luar biasa jawaban dan kuasa Tuhan. Lalu kira-kira hampir seminggu kemudian beliau memberitahukan lagi, puji Tuhan Pak Pendeta, saya sudah periksa ke dokter dan itu betul batu yang di kelenjar ludah saya sudah keluar yang terbesar sehingga saya tidak perlu dioperasi lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa dan kasih. Ia sanggup untuk mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita dengan ajaib. Amin. Saudara-saudara, di dalam kita berdoa kepada Tuhan, jawaban doa daripada Tuhan itu bisa berbeda-beda. Ada kalanya Tuhan mengatakan ya, pada saat itu juga segera Tuhan mengabulkan doa kita. Seperti pengalaman Ibu Lani. Ketika kita berdoa, pada saat itu juga Tuhan menjawab dan membukakan jalan dan memberikan kesembuhan. Tetapi mungkin juga kadang-kadang Tuhan mengatakan tidak. Allah tidak setuju, tidak mengabulkan seturut dengan permintaan kita. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai jawaban lain yang lebih baik bagi kita. Saudara-saudara, mungkin juga Tuhan menjawab, ya, tetapi bukan saat ini. Tidak segera pada saat ini. Tidak segera pada esok hari. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Mungkin 10 tahun ke depan. Baru doa kita itu dikabulkan seperti yang kita minta kepada Tuhan. Kita ingat pada waktu orang Israel mau memasuki sebuah kota. Lalu Tuhan mengatakan kamu harus berjalan keliling tembok Yeriko itu 1 hari 7 kali. Kemudian pada hari yang ke-7 maka tembok itu roboh. Saudara-saudara, kadang Tuhan menjawab doa kita itu segera. Saat ini juga hal yang singkat. Kadang-kadang Tuhan mengatakan tidak. Aku punya jawaban lain yang tidak seperti engkau minta. Mungkin Tuhan mengatakan ya. Besok, lusa, Tuhan bisa juga. Tetapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Jikalau engkau melakukan hal ini, barulah permohonan itu akan terkabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini tadi saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada sebuah perumpamaan, kata Tuhan Yesus. Yesus ingin mengajarkan kepada mereka yang mendengarkan khotbahnya. Apa maksudnya? Yesus katakan supaya setiap orang berdoa dengan tidak cemu-cemu. Maka kemudian Yesus katakan di satu kota ada seorang hakim yang zalim, yang jahat. Hakim yang tidak takut kepada Allah, hakim yang tidak takut kepada manusia, sehingga dia berbuat semau apa dia mau, bukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, di kota itu ada seorang janda yang mungkin miskin,
miskin, janda yang mungkin tidak berdaya. Dia mempunyai persoalan, sebenarnya dia adalah benar, tetapi dia di dalam perkara itu bisa menjadi salah. Oleh karena itu dia minta kepada hakim, belalah aku. Lalu Yesus katakan bahwa sebenarnya hakim ini mau berbuat lalim kepadanya. Hakim ini mau berbuat semau hatinya. Tetapi karena perempuan ini, janda ini terus-menerus datang dan memohon, hampir setiap hari mungkin datang memohon. Akhirnya hakim yang lalim ini berpikir, daripada saya terus terganggu, lebih baik aku kabulkan permohonannya supaya aku bisa tenang. Lalu Yesus katakan, jikalau hakim yang jahat, hakim yang lalim bisa mendengarkan sebuah permohonan janda yang lemah. Oleh karena janda itu terus-menerus tidak putus asa, tidak jemu-jemu, terus memohon, dan akhirnya dikabulkan. Yesus katakan, apa tak lagi Bapamu yang di surga, Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan, yang penuh dengan kuasa dan rahmat itu. Jikalau engkau terus memohon dan tidak jemu-jemu, engkau terus meminta kepada Tuhan di dalam doamu, apakah mungkin Allah tidak mendengarkan doamu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan doa kita kepada Allah, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permohonan kita, jangan pernah berputus asa. Amin. Jangan pernah kita menjadi putus asa sehingga kita berhenti berdoa. Oleh karena kita sudah berdoa, tetapi kita belum mendapatkan jawabannya, belum mendapatkan kabulan doa kita itu daripada Tuhan. Yesus katakan, hendaklah kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani dikatakan me ekakein, atau di dalam bahasa Inggris not to faint. Artinya apa, saudara-saudara? Janganlah padam. Janganlah padam semangatmu untuk berdoa. Janganlah padam niatmu untuk berdoa. Janganlah padam kesungguhanmu untuk berdoa. Janganlah padam keinginanmu untuk berdoa. Janganlah padam cita-citamu di dalam doa. Tetap semangat untuk berdoa dan tidak pernah padam keinginan untuk berdoa. Saudara-saudara, ini juga berarti janganlah kamu bimbang di dalam doa-doa. Janganlah kamu ragu-ragu di dalam doa-doa. Janganlah kamu menyerah, angkat tangan, tidak mau lagi berdoa. Janganlah kamu berhenti berdoa. Janganlah kamu putus asa di dalam doa. Teruslah berdoa, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa, tetaplah teguh, jangan goyah di dalam doa. Tetaplah tekun dalam doa dan dalam menanti jawaban doamu dari Allah. Amin. Karena Allah akan memberikan jawaban yang terbaik dan tepat pada waktunya. Amin. Jangan pernah kita menjadi goyah di dalam berdoa, di dalam menantikan jawaban doa kita. Karena apa? Karena Tuhan akan menjawab doa kita dengan jawaban yang terbaik dan tepat pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang tepat. Allah tidak pernah terlambat, Allah tidak terlalu cepat. Tuhan tahu apa yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, bagian yang pertama, apa artinya perumpamaan ini? Yaitu Yesus mengatakan dengan jelas, supaya kamu jangan jemu-jemu di dalam doa. Nah, kemudian saudara-saudara, yang kedua, kalau kita disuruh supaya tekun, tidak jemu-jemu, tidak putus asa, tidak pantang mundur di dalam doa kita, maka bagaimana supaya kita bisa bertekun dalam doa?
Kalau kita melihat di dalam pembacaan atau perumpamaan ini, Yesus katakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-8. Tetapi ketika anak manusia datang ke dalam dunia ini, ketika Allah menyelidik, melihat keadaan anak-anaknya di dalam dunia ini, maka Tuhan Yesus katakan, adakah ia mendapati iman di dalam bumi ini? Artinya, saudara-saudara, orang akan menjadi tekun di dalam iman, di dalam doa, jika dia mempunyai iman di dalam doanya. Jadi, bagaimana supaya kita tetap terus-menerus semangat berdoa, tidak jemu-jemu, tidak putus asa? Yaitu, saudara, ada dua hal. Yang pertama, orang yang mempunyai pengharapan kepada Allah. Orang yang tidak putus harapan kepada Allah. Dia tetap berharap bahwa Tuhan mampu menolong dia. Bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan. Dia tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak menjadi putus asa dan apatis. Sehingga ia menjadi terus semangat untuk berdoa dan mencari Tuhan. Dan mengapa orang itu bisa punya harapan yang kuat? Yaitu yang dikatakan oleh Yesus. Karena ia mempunyai iman percaya kepada Allah. Saudara-saudara, hidup seorang Kristen sangat ditentukan oleh imannya. Ketika iman kita dipelihara oleh diri kita, dipelihara oleh Tuhan, iman itu tetap kokoh dalam hidup kita, maka kita tetap mempunyai pengharapan, maka kita tetap punya semangat untuk terus mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bergantung di dalam doa-doa kita kepada Allah. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh. Dalam Roma pasal 10 ayat 19 dikatakan di sana, iman itu timbul daripada mendengarkan firman Allah. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, ketika kita memperhatikan suara Tuhan, maka iman kita itu terus diteguhkan oleh Tuhan. Iman kita itu terpelihara dan dikuatkan dan terus bertumbuh. Dan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi orang yang tidak jemu-jemu di dalam berdoa kepada Allah. Dan oleh doa-doa kita itu, Tuhan Yesus katakan, Allah Bapa di sorga akan mendengarkan doamu. Allah Bapa di sorga akan mengabulkan permintaanmu. Dia akan memberikan apa yang terbaik dan tepat pada waktunya. Amin. Kiranya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang oleh karena firman Allah, iman kita diteguhkan. Yang oleh karena iman kita diteguhkan, maka kita mempunyai semangat untuk bergantung kepada Allah. Kita mempunyai semangat untuk berdoa. Dan oleh doa-doa kita, ketergantungan dan dekatnya kita kepada Tuhan, Allah senantiasa menjawab doa kita dan memberkati kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami malam hari ini. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kami, yang memelihara iman percaya kami, sehingga kami terus mempunyai pengharapan untuk bergantung kepada Tuhan, semangat untuk terus berdoa dan tidak jemu-jemu di dalam doa kami, karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Baik tidak akan sia-sia. Ia akan menjawabnya, memberikannya yang terbaik pada waktu yang tepat kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita mendengarkan dan ikut menyanyi Allah peduli. Allah peduli, Allah peduli. Dia peduli akan kehidupan kita. Dia peduli akan doa-doa kita. Dia peduli akan segala pergumulan dan permohonan. Allah peduli akan hidup saudara dan saya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Ku bergumul
kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bawalah segala ucapan syukur dan permohonan saudara kepada Tuhan. Allah peduli akan hidup kita. Allah peduli akan segala pergumulan kita. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Bawalah permohonan saudara kepadanya. Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya bagi setiap saudara. Yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami menghampiri hadirat-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami membawa diri kami masing-masing kepada Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan kepada Tuhan, membawa setiap orang yang sedang berdoa pada saat ini Tuhan. Bahkan mungkin ketika diulang-ulang rekaman ini melalui YouTube, setiap orang yang berdoa membawanya kepada Tuhan. Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat, Allah yang maha hadir di mana-mana. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Ada di antara kami yang menderita sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang mereka mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usahanya. Ada di antara mereka yang mengalami kesulitan di dalam pendidikan anak-anaknya. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, mendengarkan doa mereka satu persatu ya Tuhan. Bila kami boleh menyaksikan betapa besarnya kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa dengan keluarga Bapak Ferry Kumala dan Ibu Cipeng. Kami membawa keluarga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang baik kepada Bapak Ferry dan Ibu Cipeng di dalam memasuki hari tua mereka Tuhan. Kadang-kadang tubuhnya menjadi lemah, tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa menopang mereka. Khususnya Tuhan untuk Ibu Cipeng, kiranya Engkau menjamah lututnya yang sakit, kakinya yang sakit. Tuhan, jamahlah tubuhnya, berkatilah segala usaha pengobatan dan terapinya. Melalui kuasa Tuhan, Ibu Cipeng boleh merasakan nyaman di dalam hidupnya, kesehatannya sehari-hari. Demikian pula Tuhan, kami berdoa kiranya Roh yang Kudus menolong supaya Pak Ferry dan Ibu Cipeng senantiasa hidup dekat kepada Tuhan, menyerahkan dan mengandalkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara dan memberkatinya. Kami berdoa bersama-sama untuk anak-anak dan menantunya, untuk keluarga Irin dan Pit Buntaran bersama dengan anaknya Marvel. Kami berdoa juga untuk keluarga Wilma dan Anton bersama dengan Daryl, Brenda, dan Briella. Juga untuk keluarga Berta dan Anthony dengan anaknya Regan dan Winston. Tuhan, kami bersama-sama mohon dengan Pak Ferry dan Ibu Cipeng, kiranya Engkau melawat rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Allah senantiasa hadir menjadi kepala di dalam rumah tangga, yang memimpin, yang memelihara dan memberkati mereka. Berkatilah ya Tuhan segala usaha dan pekerjaan mereka sehari-hari. Oleh tangan kuasa dan pertolongan Tuhan, mereka boleh mendapatkan keberhasilan yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Biarlah boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Kami khususnya berdoa pada hari ini, Briella berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup anak-Mu yang masih kecil ini. Biarlah ia boleh diberkati oleh Tuhan, pertumbuhannya, baik secara fisik, di dalam mental, di dalam kepribadiannya, dalam pengetahuan, dan dalam kerohaniannya.
menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan, yang akan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk keluarga Ibu Edowati yang mengucap syukur. Kemarin Ibu Edowati berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Kami juga tetap berdoa dan menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Engkau melindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Engkau yang senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan biarlah ia juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak menantu dan cucunya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memelihara keluarga Ibu Melda, Ibu Linda, Bapak Beni, dan Bapak Doli. Kami menyerahkan anak-anak dan menantunya kepada Tuhan. Kiranya Engkau memelihara dan memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Jika ada kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar. Berkatilah anak-anak mereka yang masih kecil, yang sudah dewasa, di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan mereka masing-masing. Biarlah oleh karena anugerah dan berkat Tuhan, cucu-cucu dari Ibu Edowati ini boleh mendapatkan keberhasilan di dalam pendidikan dan masa depan mereka. Kami terus berdoa dan mengucap syukur, khususnya untuk William dan Arthur yang kuliah di luar negeri. William yang sudah lulus S1 dari UI Jakarta dan juga dari Monash University di Australia. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan supaya William sesuai dengan rencana dan permohonannya. Tuhan menuntun dia di dalam melanjutkan studinya sampai S3. Demikian pula kami berdoa biarlah Arthur yang ada di Malaysia, walaupun jauh daripada orang tua, Engkaulah senantiasa mendampingi dia, yang senantiasa memelihara, memimpin dan memberkati pendidikannya dan juga pelayanannya di gereja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami untuk beberapa keluarga kami, untuk beberapa anak-anak-Mu yang sudah berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau mendengarkan doa mereka, dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi, yaitu Semua Baik. Dari semula, semua diciptakan Tuhan. Dan Tuhan ingin yang baik atas hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu membawa saudara-saudara kami yang sedang berdoa. Saudara yang belum berdoa, bukalah hatimu kepada Tuhan. Nyatakanlah segala permohonanmu kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kasih dan rahmat. Dia sedang menanti engkau. Dia membukakan telinganya dan hatinya kepadamu. Berbicaralah kepada Tuhan. Bawalah segala beban dan pergumulan. Dan juga ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan kepadamu. Berdoalah. Ini adalah waktu yang sangat indah. Engkau dapat bersekutu, menjumpai Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih. Kembali hamba-Mu datang membawa anak-anak-Mu yang sedang berdoa pada saat ini. Tuhan, pilihlah setiap kami. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami.
yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan setiap keluhan kami ada di dalam telinga Tuhan. Ada di dalam hati Tuhan. Ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Pilihlah setiap anak-anakmu yang sedang berdoa. Lawatlah mereka satu persatu ya Tuhan. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa. Jamalah tubuh mereka. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan. Pada saat ini Bapak Hardika Panto dan Ibu Ratna yang menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, yang memohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada Pak Hardi dan Ibu Ratna beserta dengan anak-anak mereka. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik dari semua sakit penyakit. Tuhan angkat dari dalam hidup mereka. Tuhan jauhkan daripada kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Ratna, tangannya yang sebelah kiri setelah divaksin selama beberapa bulan, kadang-kadang diangkat dalam posisi tertentu masih terasa sakit. Tuhan, kami percaya akan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau melawat dia, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, jamalah tubuhnya Tuhan, angkatlah segala sakit penyakit. Berikanlah ya Tuhan kesehatan yang baik. Demikian pula Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk putranya yaitu Kevin Kapantau. Tuhan, sudah beberapa tahun ini ia menjauh daripada Tuhan. Ia kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan bersama dengan kedua orang tuanya dan kami jemaat bukan ada satu domba yang hilang, maka gembala yang baik akan meninggalkan 99 ekor. Dia pergi mencari sampai ketemu dan membawanya pulang domba yang terhilang itu. Tuhan, kami percaya Kevin berharga di mata Tuhan. Oleh Tuhan, seperti ayah dan ibunya, seperti kami, saudara seiman. Tuhan, kami rindu dan kami mohon, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati dan kehidupannya, membukakan pikiran dan hatinya Tuhan, untuk kembali percaya dan menerima Kristus. Menyerahkan hidupnya, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mampu memberikan keselamatan dan berkat bagi hidupnya yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami tidak sia-sia. Pada suatu saat nanti kami mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan membawa dia kembali ke dalam rumah, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini juga kami bekerja di Jakarta. Tuhan, anak-Mu ini pada esok hari akan presentasi untuk promosi kenaikan jabatannya. Berkati dia supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. Dan kami percayakan seluruh pekerjaan dan masa depannya ke dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Catherine yang nanti hari Selasa yang akan datang akan tugas dari Jakarta ke Surabaya selama 9 hari. Tuhan menyertai dia, melindungi dalam perjalanan, memberkati dan campur tangan dalam tugas-tugasnya. Biarlah anak-Mu ini boleh melihat akan kuasa dan berkat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk yang beberapa bisa naik
Tuhan sertai anak-Mu, lindungi dia, dan berkati pekerjaannya sehari-hari. Biarlah oleh pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, Christian boleh mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan. Biarlah anak-Mu boleh semakin giat keluarga Bapak Kapantau, kedatangan kuasa dan pelihara Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga Bapak Doni Rokis yang malam hari ini mengikuti ibadah dan doa bersama kami. Tuhan, kiranya Engkau melawat keluarga hamba-Mu, memelihara dan memberkati mereka. Berikanlah kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka setiap hari. Berkatilah Bapak Doni, jikalau nanti sudah ada jadwal untuk tugas di dalam perjalanan ke luar negeri, Kau lindungi dan berkati. Demikian pula untuk istri dan anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pendidikannya, Tuhan yang selalu memberkati. Akhirnya Tuhan hamba mengangkat tangan kepada Tuhan. Sekali lagi membawa setiap orang yang sedang berdoa. Tuhan, doa kami tidak akan pernah sia-sia. Doa kami yang disampaikan dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan akan didengar oleh Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah gereja kami dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Segala puji dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami ya Tuhan makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai setiap saudara, dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berdoa. Tuhan memberkati engkau. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa teduh kebaktian doa kita selesai.